TNI Republik Indonesia dengan KKB. KKB dari tahun 1970 sampai sekarang tidak pernah reda pemberontakan di Papua. Ada apa dengan bangsa Indonesia? Tidak bisa mengatasi gerakan separatis di Papua itu sampai sekarang. Telah banyak jatuh korban, biarpun dari TNI dan Polri, biarpun KKB sendiri di Papua. Sudah secara pendekat oleh pemerintah Republik Indonesia selama ini untuk mesejahterakan rakyat di Papua. Tapi gerakan separatis di Papua, KKB dan OPM tetap terus bergejolak dan merongrong bangsa Republik Indonesia di Papua. Sudah rakyat Republik Indonesia di Papua sudah resah dengan tindak tanduk OPM dan KKB di Papua ini. Pemerintah sudah berupaya untuk menghilangkan pemberontakan di Papua, tapi sampai detik ini tidak ada berhasil untuk meredakan pemberontakan sampai kembali ke NKRI supaya hidup damai dan sejahtera di daerah tanah Papua, Cendrawasih Papua. Ini diminta pemberontakan di Papua. Pemerintah Republik Indonesia meminta supaya rakyat di Papua supaya aman dan sejahtera secara ekonomi, terhindar dari pemberontakan selama ini yang telah berlangsung semenjak tahun 70 sampai sekarang sudah tahun 2023. Tidak kunjung reda pemberontakan yang ada di tanah Cendrawasih Papua ini. Ada apa yang sesungguhnya pemberontakan ini nggak pernah habis? Apa TNI dan Polri setengah hati untuk menumpas gerakan separatis untuk kenyamanan dan keamanan rakyat di Papua, untuk supaya rakyat di Papua bisa berkarya dan berusaha untuk mensejahterakan hidupnya. Tapi separatis selalu mengganggu dan menyandera wisata asing dan pilot Susi Air. Sampai detik ini Philip itu warga negara Selandia Baru belum dilepaskan oleh pemberontakan KKB di Papua ini, membakar pesawatnya turun di bandara. Ada apa? TNI tidak menjaga bandara-bandara yang ada di Papua. Harus pengamanan super ketat seharusnya untuk mengatasi pemberontakan itu. Pesawat yang terbang untuk ke wilayah terpencil di Papua itu untuk mengantarkan pangan dan untuk kebutuhan rakyat di sana. Tapi KKB dan UPM selalu mengganggu dan menembaki pesawat ini. Pemerintah pusat harus bertindak tegas untuk kepentingan rakyat di Papua, supaya rakyat di Papua hidup damai dan sejahtera untuk selamanya, supaya infrastruktur di Papua dibangun yang memadai untuk kemajuan setara dengan daerah lain di seluruh Indonesia. Tidak ada tebang pilih dan pilih kasih dalam bidang pembangunan yang ada di seluruh Indonesia. Khususnya Papua telah dikasih dana khusus Oksus untuk pembangunan wilayah Papua, tapi diselewengkan oleh oknum-oknum penjabat di Papua sendiri. Disimpangkan dana anggaran Oksus itu cukup besar untuk kesejahteraan rakyat di Papua. Karena Papua selama ini pemerintah pusat sudah sesungguh hati untuk membangun Papua yang sesungguhnya supaya sejajar dengan daerah-daerah lain, supaya tidak ada lagi tebang pilih dan pilih kasih di seluruh Indonesia. Sama saja dibangun infrastruktur yang menyeluruh untuk kepentingan rakyat di Papua. Khususnya pemerintah Indonesia selama ini sudah berupaya untuk menselaraskan rakyat Papua dan di tempat lain untuk kesejahteraan. Tapi pemberontakan di Papua tidak pernah habis sampai detik ini. Semakin besar-besaran aja di mana-mana di Papua. Ada apa sesungguhnya? Ada pihak asing mungkin yang bermain
untuk mengadu domba sesama anak bangsa di Papua itu harus diatasi oleh Badan Intelijen Negara BIN untuk siapa sesungguhnya di belakang OPM dan KKB ini yang memasok senjata ke OPM dan KKB di Papua ini. Harus kita hentikan saat ini juga kalau bisa, supaya rakyat di Papua supaya hidup damai dan tentram untuk membangun ekonomi dan pendidikan yang memadai di daerah Cendrawasih dan tanah Papua keseluruhannya. Tidak ada lagi pilih kasih pemerintah untuk rakyat di Papua, membangun kesejahteraan, pendampingan hukum, kesehatan, ekonomi, pendidikan harus diberi kepada rakyat di Papua. Tapi selama ini pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan dan ekonomi, tapi diselewengkan oleh oknum-oknum yang ada di Papua, termasuk gubernurnya Lukas NB yang terjerat hukum selama ini sudah merongrong keuangan negara di Papua. Apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan rakyat Papua, upaya untuk membangun kesejajaran pembangunan di seluruh Nusantara, tapi diganggu selalu oleh OPM dan KKB di Papua. Itu akhirnya pemerintah pusing menurunkan pasukan keamanan ke Papua cukup banyak, tapi tidak juga teratasi. Ada apa? Apa medannya yang susah? Apa memangnya ini organisasi pemberontakan ini terorganisir? Dan siapa di belakang dia sesungguhnya? Harus kita tahu. Sebabnya apa? Rakyat di Papua sudah jengah dengan ulah-ulah KKB ini, supaya KKB dihilangkan di tanah Papua ini, supaya rakyat di Papua hidup sejahtera dan damai untuk membangun tanah Papua dengan kesejahteraan dan ekonomi yang kuat dan sejajar, pembangunan yang merata di seluruh tanah Papua. Tidak ada lagi diskriminasi di tanah Papua. Inilah dilaporkan